Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat walafiat ya. Bagaimana nih teman-teman hari ini? Sudah pada sarapan belum? Jika ada yang belum, sarapan terlebih dahulu ya. Baik, sebelum mulai kegiatan, ada baiknya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, hari ini teman-teman kita akan belajar pada pembelajaran ketiga dalam fokus pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Bunda akan membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini, teman-teman. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat memahami dan menjelaskan arti dari teks eksplanasi. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami rangkaian listrik seri dan juga paralel. Selanjutnya, pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu apa sih, Bun? Teks eksplanasi ialah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau sosial, seperti arus listrik, tsunami, dan gelombang radio. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat contoh teks eksplanasi yang berjudul tentang petir pada halaman 23 di buku tematik ya teman-teman. Oke, akan Bunda bacakan sebentar. Disimak baik-baik ya teman-teman. Petir. Petir sering terjadi ketika hujan. Saat itu tampak kilat cahaya lalu diiringi suara gemuruh atau bahkan suara menggelegar. Suara petir yang menggelegar kadang membuat kita merasa ketakutan. Rasa ketakutan membuat kita akan selalu mengingat Allah dan meminta perlindungan darinya. Ketika hujan, udara banyak mengandung air. Hal ini memudahkan elektron berpindah, sehingga menghasilkan arus listrik yang menyebabkan terjadinya petir. Elektron berpindah dari awan negatif menuju awan positif. Cara elektron berpindah adalah dengan meloncat dan bergesekan dengan udara sehingga menimbulkan kilatan cahaya yang diikuti suara menggelegar. Perpindahan elektron yang bergesekan dengan udara sebagai pengantar listrik mengakibatkan adanya arus listrik statis. Inilah yang menyebabkan terjadinya petir. Hal ini terjadi secara alamiah di alam. Jadi teman-teman pasti ada yang mendengar sebelum hujan itu ada petir kan? Nah, petir ini terjadi karena adanya gesekan pada elektron-elektron. Seperti itu. Oke, selanjutnya Bunda akan menjelaskan tentang rangkaian listrik. Ada yang tahu rangkaian listrik itu apa ya? Nah, bisa kalian lihat ya di halaman 31 teman-teman. Nah, yang pertama, Bunda akan menjelaskan arus listrik. Nah, arus listrik ini mengalir di rumah kita berasal dari distribusi listrik yang berawal dari pembangkit tenaga listrik. Nah, distribusi listrik adalah proses membawa arus listrik dari sistem transmisi listrik pada pembangkit tenaga listrik menuju ke konsumen melalui gardu dan sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, arus listrik ini disalurkan melalui rangkaian kabel listrik. Rangkaian kabel tersebut umumnya dipasang di atap rumah atau ditanam di dinding. Rangkaian kabel tersebut dapat tersusun seri atau paralel, teman-teman. Akan tetapi pada umumnya, rangkaian listrik disusun secara paralel karena memiliki banyak kelebihan. Nah, selanjutnya Bunda akan menjelaskan tentang yang pertama, rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri ialah rangkaian listrik yang disusun sejajar atau berderet. Dengan rangkaian seri, rangkaian listrik tersusun teratur dan berurutan. Nah, kelebihannya itu ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, praktis dalam memasangnya. Yang kedua, daya hantar listrik stabil. Dan yang terakhir, terbagi secara merata. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ada kekurangannya juga nih teman-teman jika kita memasang rangkaian listrik seri di rumah kita. Yang pertama, jika ada satu lampu yang bermasalah, maka lampu yang lainnya juga ikut bermasalah. Karena
rangkaian listrik seri ini dipasang secara berurutan dan juga tersusun. Jadi otomatis jika satu yang bermasalah, yang lainnya pun juga terkena. Seperti itu. Jika satunya padam, yang lainnya pun juga akan padam lampunya teman-teman. Nah yang kedua, arus yang mengalir pada rangkaian listrik lebih banyak, jadi lebih boros dalam pemakaiannya. Oh, jadi itu seperti itu teman-teman. Pemasangan rangkaian listrik seri lebih boros dalam pemakaiannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian listrik paralel. Nah, rangkaian listrik paralel ini ialah rangkaian listrik yang dipasang secara paralel atau bercabang, teman-teman. Nah, kelebihannya ada dua di sini. Yang pertama, lebih hemat dalam penggunaan energi listrik. Dan yang kedua, jika satu lampu padam, maka lampu yang lainnya tetap menyala. Nah, yang pertama tadi, rangkaian listrik seri ini, jika satu lampu padam, semua akan padam kan, teman-teman? Tetapi berbeda dan lain halnya dengan rangkaian listrik paralel. Jika satu lampu padam, maka lampu yang lainnya akan tetap menyala. Karena walaupun mereka satu sumber, tetapi rangkaiannya dibuat secara berbeda teman-teman, secara bercabang, seperti itu. Nah, kekurangannya juga ada nih teman-teman. Kekurangan rangkaian listrik paralel ialah agak rumit dalam pemasangan rangkaian listriknya. Beda halnya dengan rangkaian seri tadi. Rangkaian seri agak mudah dalam pemasangannya, tetapi jika rangkaian listrik paralel agak rumit dalam pemasangannya teman-teman, seperti itu. Jadi masing-masing rangkaian memiliki kelebihan dan kekurangannya juga teman-teman. Selanjutnya, nah Bunda ada nih contoh rangkaian listrik seri dan paralel. Nah yang di sebelah kiri ialah rangkaian seri, yang sebelah kanan ialah rangkaian paralel. Jadi mereka sama-sama pada satu sumber, tetapi rangkaiannya dibuat secara berbeda. Jika rangkaian seri dibuat secara berurutan dan tersusun, bisa teman lihat ya di gambar tersebut. Nah, yang sebelah kanan rangkaian paralel. Ini memang agak rumit pemasangannya, tetapi jika satu lampu padam, maka lampu yang lainnya akan tetap menyala, teman-teman. Karena rangkaiannya berbeda atau rangkaiannya bercabang, seperti itu. Oke, sampai sini paham teman-teman? Semoga paham ya. Jika ada yang belum paham, boleh teman-teman tanyakan. Oke, nah kesimpulan pembelajaran hari ini ialah yang pertama, mengetahui informasi mengenai teks eksplanasi. Nah, tadi teks eksplanasi itu apa ya? Teks eksplanasi ialah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau sosial, seperti arus listrik, tsunami, dan gelombang radio, yang tadi sebelumnya sudah kita bahas ya teman-teman, mengenai teks yang berjudul tentang petir. Oke, nah yang kedua, dapat memahami rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Oke teman-teman, jadi teman-teman tahu ya, apa itu pengertian dari rangkaian listrik paralel dan juga seri, dan juga serta kelebihan dan kekurangan masing-masing pada rangkaian listrik. Oke, seperti itu teman-teman. Sekian dari Bunda, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari Bunda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman, belajar dari rumah.